Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal semuanya. Sebelumnya makasih sudah diundang ke acara seminar hari ini. Sebetulnya takut banget nggak qualified untuk bisa ngebawain game industries ya, terutama live streaming. Cuma kebetulan waktu kemarin sempat kerja juga di salah satu di Jakarta, Bali United, dan kebetulan aku juga berkecimpung di dunia live streaming. Nah, untuk juga sendiri sebetulnya aku ganti gimana personal branding dan content creation ini punya hubungan yang bisa menjadi profitable gitu. Soalnya tadi ya pengen coba ngasih tahu, cuma kayaknya ngasih tahu gimana live streaming kayaknya terlalu boring gitu. Jadi ini langsung aja dari personal experience aku sebagai social media expertise di Bali United. Oke, mungkin tarik dan background dulu kali ya. Sebenarnya aku udah lama banget live streaming dari mulai 2019, dan pas masuk kantor pun 2021 live streaming juga. Cuma tuh banyak banget gagal dan kayak gak apa ya, revenue-nya gak begitu bagus, terus juga in terms of personanya gak begitu terkenal ya. Sampai akhirnya di akhir 2023 ini aku udah belajar sih, banyak belajar juga dari kantor, dan waktu itu kebetulan kita pindah dari karakter, mungkin ada yang tahu ya karakternya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, emang nggak begitu terkenal waktu itu, dan ini cuma kayak project 3-4 bulan. Luckily waktu itu bisa generate 80 juta rupiah di kurang dari 6 bulan, dan ini sebenarnya bukan flexing sama sekali, tapi gimana personal branding itu bisa, walaupun viewersnya dibilang bukan ribuan, masih ratusan, tapi personal branding ini bisa ngangkat kita untuk punya produk yang bisa dilihat sama orang-orang gitu. Dan produk ini maksudnya intellectual property ini seorang VTuber, seorang karakter virtual. Dan IP yang aku coba pegang waktu itu dulu adalah ada edisi belang, komik dimsum, kacamata gila, sama J5 ID selama waktu kerja. Nah, mungkin sebelumnya pengen tanya dulu sih dari teman-teman juga, soalnya kalau misalnya aku presentasi nggak tahu nih siapa yang minat, jadi pengen tahu dulu di sini siapa sih yang punya planning untuk jadi live streamer atau jadi content creator. Soalnya kita juga punya ini ya, abang-abang alumni yang lumayan terkenal kayak Andrew. Di sini ada yang mau jadi live streamer nggak? Nggak ada. Serius nggak ada. Jadi kalau misalnya konten kreator, ada yang mau jadi konten kreator nggak? Kayak punya TikTok yang followers banyak gitu. Ada atau ada TikTokers di sini? Serius? Berapa followersnya? Berapa? 5.000. Iya, jadi apa ya, kemarin setelah dari kerja juga, ternyata aku nge-explore tuh sosial media tuh strong banget guys untuk bisa jadi sebuah karir ya, apalagi di sosial media expertise yang berkecimpung sama ya Twitter lah, YouTube lah, TikTok terutama. Kemarin dapat report juga dari kantor kalau TikTok ini emang udah ngalahin Facebook, udah ngalahin Instagram, bahkan YouTube Shorts harus ngeluarin uang gitu untuk bisa rame shortsnya. Mereka benar-benar bikin campaign yang biar bisa ngalahin TikTok lagi. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin TikTok ini? Kalau aku spesifiknya TikTok ya. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin TikTok ini tuh bisa jadi apa ya, sesuatu yang beda daripada Facebook atau Instagram atau Twitter. Nah, di TikTok ini tuh sangat generated by kita aja tuh guys. Jadi kayak misalnya kamu punya konten yang emang bagus,
quality-nya bagus dan memang semua delivery bagus, pasti bisa naik gitu di TikTok. Dan ini terbukti kalau di Nextletter aku ada beberapa contoh waktu aku ini bikin konten. Nah mungkin ini salah satu contoh aja sih dari videonya nggak keluar tapi nggak apa-apa. Di sini ada beberapa example dari online personal branding social media presence-nya mereka nih. Misalnya kayak Winda Bayu Sudara, ada yang tahu nggak guys? Mereka Winda ini apa dikenalnya gitu? Brando. Terus asosiasinya apa nih? Bocil kematian. Oke. Bocil absen. Terus apa lagi? Film gak? Oke. Nah ini salah satu streamer yang menurutku paling sukses di Indonesia saat ini, dan dia punya asosiasi itu atas identitas personal branding mereka. Terus ada juga Koko Kembar, ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Dia mirip kayak event, jadi dia buat apa? Buat prank video dan dia tuh kembar gitu. Jadi personal branding dia adalah gue kembar, terus gue buat prank, gue bagi-bagi kebaikan juga gitu. Saya mirip kayak event gitu. Terus sama Javier Stoy, ada yang tahu? Kasih tahu. Nah, yang paling baru apa guys? Selain prestasi kenal guys. Oh iya, ini apa? Pelan-pelan pasukin gitu ya. Pelan pasukin. Nah, menariknya dari setiap online social media presence online ini, mereka ini stay true sama identitas mereka karena mereka udah lumayan lama jadi content creator. Sih, udah 4 tahun mungkin. Ya dia udah kebuat gitu, kebentuk sebenarnya brand identity dia seperti apa, gimana dia treat penonton dia, gimana treat komunitas dia. Terus juga ada Javier Stoy yang memang konsisten sama absurdnya dia gitu, dan itu lagu karena nggak cuma dia konsisten tapi dia juga punya USP gitu, punya unique selling point. Oke, next. Nah jadi sebetulnya aku pengen banget ngajak teman-teman semua di sini karena tadi Bang Taufan juga sempat mention kalau kan teman-teman juga baru mungkin ada yang semester 2, semester 4 dan bisa banget mulai dari sekarang gitu. Gimana caranya kita sebetulnya bisa punya intellectual property kita sendiri. Nah intellectual property ini sebenarnya sama kayak Instagram kalian, tapi mungkin purpose-nya beda. Mungkin Instagram kalian buat curhat gitu, kayak Farhan sering curhat gitu. Okay. Nah mungkin kalau misalnya kayak kalau kalian pengen bikin, gue pengen buat ini deh, pengen buat edition gitu. Gue pengen buat edition ini itu tempatnya MPS dan kita punya gimana nge-treat orang-orang yang komen, gimana kita buat post. Nah itu kan sebenarnya kayak udah masuknya intellectual property-nya MPS ya, prodi gitu. Nah di sini, sorry ya kecil-kecil nih. Di sini sebetulnya bisa banget dimulai dari brand identity tersebut gitu, nge-fill up apa sih sebenarnya yang mau gue buat gitu. Di sini ada yang kayak minat buat ini nggak, kayak memang mau jadi tiktokers gitu atau jadi live streamer atau jadi youtuber mungkin nanti yang malu-malu. Siapa? Rifki. Vicky. Lutfi mau buat apa kira-kira, udah ada di pikiran belum? Kayak secara surface aja gitu. Gue mau buat Valorant League gitu. Belum ya? Oke, mungkin bisa mulai dari itu sih. Kayak gimana brand identity ini kalian buat? Sebenarnya gue apa sih? Gue tuh punya sosial media apa? Punya persona atau gue tuh dibalik virtual human gitu, let's say, atau gue tuh cuma suara doang, voice doang. Nah di gue tuh dan di sini juga bikin target audiensnya siapa. Gue buat konten tuh buat anak-anak kah atau buat umur 18 ke 25. Jadi memang perlu clear visual identity-nya juga. Misalnya kayak siapa ya? Oke, Grab. Let's say visual identity-nya Grab warnanya hijau.
terus juga ada putihnya juga, atau kayak Shopee visual identity dia orange dan fontnya dia seperti apa, semua tuh emang detail gitu brandingannya. Jadi nggak tiba-tiba besok Shopee gue pengen jadi pink gitu, atau gue pengen jadi ungu kan, jadinya kita nggak kenal lagi sama brandnya. Nah ini emang harus satu tujuan terus. Terus ada content creation dan social media presence. Jadi kalau misalnya orang udah dapet nih, gue mau jadi apa nih di sosial media? Oh ya udah, gue tinggal showcase. Mungkin kayak Farhan sering nyanyi. Oh dia buat post Instagram yang dia nyanyi. Terus dia buat post yang dia selfie. Terus ABCDE gitu. Oh, terus gimana social media presence ini bisa ngebantu live streaming kita gitu ya. Kita harus growing dengan komunitas kita gitu. Kita bikin Discord, kita engage sama komunitasnya, kita tanya feedback mereka dan segala macam. Banyak ya, sorry. Nah di sini sebenarnya ada essential skill sebagai entertainer juga sih. Cuma ini gue coba aja. Ya misalnya hard skill, kalian udah pasti harus bisa ngedit, kalian udah harus bisa ngedit video, ngedit graphic design. Di sini juga menurut aku yang lumayan penting juga yang selaras sama sastra, yaitu gimana kita bisa copywriting gitu. Karena ini penting banget guys dalam video TikTok. Berapa sih kalian biasanya ngabisin waktu main TikTok? Kayak yang sejam gitu, atau 2 jam, atau jam 12 belum tidur gitu kan, terus tidur pagi. Padahal video TikTok tuh kayak cuma 30 detik, 1 menit gitu, tapi kenapa kok bisa sampai pagi ya gitu. Nah ternyata ini tuh ada kaitannya sama copywritingnya si pembuat konten gitu, dan gimana TikTok ini menyajikan konten yang udah tahu pasti orang bakal nonton secara retention waktu yang bagus gitu. Terus juga di sini juga mungkin bisa jadi salah satu masukan juga gimana sebetulnya kita tuh butuh banget orang yang bisa planning konten, strategi konten. Kayak misalnya kemarin ada gimmick juga, bahkan campaign gitu. Kayak misalnya kemarin ada yang mau ke Indonesia itu Coldplay. Terus ada Alina Hair, itu dia riding the wave gitu kan. Ada Assalamualaikum Cat the Star juga. Main blog, it's a gimmick tapi it works, dia naik lagi. Nah untuk soft skill sendiri yang agak susah untuk di-measure adalah gimana kita harus bisa kreatif dan selalu generate kreatif idea gitu dan inovatif untuk bikin konten. Caranya tadi harus punya editorial plan dan progress. Komunikasi skill kita juga kepada komunitas, dan juga specific skill as entertainer gitu. Misalnya yang tadi Farhan bisa nyanyi, atau bisa sulap gitu, atau bisa kayang, atau mungkin masak gitu, nggak bisa aja kayang, ada yang nonton aja. Ya itu sih guys, maaf banget ini agak panjang ya. Setelah ini akan cepet banget. Jadi basically itu sih guys, gimana caranya kalau misalnya kalian memang berminat untuk buat social media presence, untuk bisa jadi salah satu yang pengen jadi TikTokers terkenal, ini 101 banget, basic fundamentalnya. Dan setelah udah finishing intellectual property, langsung aja editorial plan. Sebenarnya udah tahu kan identitasnya apa, dan ini apa, mau dibawa kemana nih si IP ini. Langsung aja kita execute IP-nya. Dan ini salah satu riset juga kemarin dari kantor, dan ini berresonansi sama dari Webits, bahwa vertical video itu 90% pasti ditonton sama orang di handphone daripada orang horizontal ya. Jadi frame-frame yang horizontal sekarang kayak YouTube gitu udah agak jarang ditonton gitu, karena retention dari orang-orang sendiri udah menurun. Jadi memang mereka lebih seneng sama hal yang scroll gitu kan ya. Bukan kayak Reddit ya, 5 menit. Oke, itulah. Setelah itu memang vertical video ini
apa ya yang perlu kalian, menurut aku ya, di 2 tahun 3 tahun depan yang bakal selalu menang untuk lawan horizontal. Saat ini aku belum ngerasa untuk bisa kembali nonton video YouTube 8 menit gitu. Dan di sini aku juga tadi pengen jelasin ada principle dan minimum MVP, minimum viable product. Cuma langsung aja di next. Nah ini salah satu eksperimental aku waktu itu, gimana apa ya, Pareto principle-nya aku pakai gitu. Jadi dimana misalnya ada 5 jenis konten, terus pasti 20%-nya biasanya ini prinsipal, jadi bukan hukum, nggak selalu kayak gitu. 20%-nya bakal naik gitu. Dan di sini ternyata semuanya average, semuanya jelek banget nih viewersnya. Akhirnya, oh this is not working, this kind of content is not working. Akhirnya kita coba lagi di next video, gimana cara gue buat nih, gue buat MVP, minimum viable product lagi. Gue bikin minimum viable product lagi, gimana caranya dari brand identity gue yang tadinya main game Apex, coba kita jual mukanya deh, kita jual lucuannya deh. Dan di sini ternyata yang laku adalah konten-konten yang face-nya lebih dekat gitu, dan waktunya tuh lebih sedikit gitu, nggak perlu kayak 1 menit, yang sebelumnya itu cuma 1 menit, ini kayak cuma 15 detik, and then done, and people are already liking it. Dan ini bahkan sampai yang ini sampai 1,3 juta penonton, terus on average bisa di 200.000. Jadi emang 20%-nya ini bakal naik guys. Dan kalau misalnya emang kalian pengen jadi live streamer, dari audiences yang udah masuk di konten kita, pindahin ke live stream, pindahin ke Discord kalian gitu, untuk jadi komunitas kalian secara membership ya. Jadi bisa gak kemana-mana viewersnya gitu, they stay. Oke, next. Ini juga salah satu yang aku pegang waktu itu, salah satu restoran yang aku pegang. Ini susah banget karena kita harus menjual produk restoran ya, produk steak. Tapi gimana cara kita tap in? Gimana cara kita biar bisa? Oh iya, betul, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis sekarang ya, mungkin karena tadi nanti kita nggak langsung Q&A. Nah, gimana cara kita bisa tap in? Ini kan produk makanan nih. Oh ya udah, kita copy the trend. Kayak kita ngomongin his trend tapi bawa ketek gitu misalnya. Atau kayak di sini juga ada apa, konten-konten yang memang orang-orang sering repeat gitu, itu pas masuk akal. Jadi pada saat itu akhirnya rumusnya adalah show don't sell gitu. Kita nggak bisa langsung kayak guys ini stuff bagus, no one cares. Tapi kalau misalnya kalian bisa tapping dengan trend the topic, it can sell gitu. Ini juga kayak yang tadi aku bilang, Pareto effect juga, 20% dari konten ini yang ramai justru pasti salah satunya gitu. Tapi in product trending, ya emang TikTokers kalau misalnya emang lagi panas gitu di topik TikTokers, ya udah biasa aja gitu, pasti mungkin bisa naik bisa enggak. Cuma kalau misalnya kayak ada yang namanya Red Ocean dan Blue Ocean, di Blue Ocean kalian bisa kayak efek rumah kaca sama ini kayak sama kayak K-pop gitu. Kalau K-pop itu Red Ocean karena semua kompetitif gitu, semua orang suka K-pop, semua orang jadi K-popers. Tapi kalau efek rumah kaca dia punya, atau main teduh dia punya apa, genre dia sendiri, dan dia berjalan di dia berjalan di new apa ya, bisa dibilangnya kayak opportunity yang kompetitornya nggak banyak, tapi itu juga mengundang orang menonton untuk bisa ngedengerin mereka. Oke, next. Nah ini juga salah satu aku iseng juga, kebetulan lagi banyak iseng, cuma bikin 1-2 konten. Yang ini tembus 1,4 juta di Instagram, 250.000 di TikTok. Ini cuma benar-benar eksperimental juga. Gimana caranya gue bisa bikin konten, bisa orang itu nonton, watch time-nya banyak gitu, retention. Nah pada akhirnya yang sebenarnya dimau sama semua secret any platforms, what do they want? It's simple actually. They want you to stay as long as possible.
selama video kalian bisa membuat orang tetap stay di platform tersebut, you win that, dan dia bakal mempromosikan konten kalian ke orang-orang lain gitu. Jadi bisa jadi thumbnailnya, bisa jadi title-nya, video caption. That's why I say like you have to be good at copywriting because it only takes 5 seconds to them to read. Okay, if it's interesting enough, dia bisa hook. Tapi kalau misalnya nggak hook, ya udah kalian ditelan gitu. Ditelan oleh konten yang lebih menarik secara penulisan dan segala macam. Kayak prank itu rame ya rame, tapi prank seperti apa gitu, deliverynya bagus nggak, terus juga kayak editingnya bagus nggak, di rollnya bagus nggak, jadi kayak bisa dibilang ada kesatuan dari editing skill, ada kesatuan dari nulis script, ada kesatuan dari copywriting, dan copywriting that's the most important thing juga ya. Oh 2 menit ya, oke. Jadi this is the key. People are looking the first reason to leave your video. Kayak gimana caranya gue melihat Farhan, dia bikin kontennya. Hal pertama kan bikin gue nggak nyaman ya, supaya gue cabut secara mungkin gak conscious gitu. Kayak nggak interesting, ternyata gue cabut gitu. Jadi ini yang aku lihat gitu, patternnya adalah kalau misalnya ada ketidaktertarikan kita terhadap suatu video, the second dia nggak interest, dia leave gitu. Scroll away. Oke, ini yang tadi aku juga ambil insight-nya adalah gimana orang-orang tuh insight-nya tuh orang-orang masih nonton ini cuma 10 detik video, jadi kayak ke detik ke-6 tuh orang-orang masih di atas 50%. So it's easily FYP, orang juga nge-share, orang juga nge-like, orang juga nge-save ini, sehingga ini bisa di FYP gitu, di FYP. Next. Dan ini 1 menit, ini lumayan susah banget karena ini karena heavily on script, tapi lebih rame dan lebih banyak yang save karena this is about I try to make a self improvement video gitu. Kayak ya gue pengen coba aja eksperimen, kalau misalnya gue bikin self improvement lebih rame ya daripada gue main game gitu. Ternyata ini drive juga gitu selama editingnya bagus dan segala macam. Oke. Gather all the community in one link. Mungkin jawaban pertanyaan terakhir ini kayak, is it worth the investment kalau misalnya mau jadi live streamer gitu? I think jawabannya untuk conclusion adalah enggak gitu. Kalian cuma butuh handphone, kalian bisa jadi konten kreator terkenal gitu. Dan kalian nggak harus kayak punya PC mahal dan segala macam. As long as you have phone and you have idea, you have a plan and everything, and personal branding yang udah matang, you guys can, thrive in social media platform. Okay, so actually gue di sini encourage kalian menjadi content creator dulu sebelum jadi live streamer, karena oke nggak cukup, kenapa live streamer agak sulit, tapi dan juga kan buat semua yang udah dengar, semoga yang presentasi ini bisa berbenefit kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.